Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi hamdan muwafiqan li ni'amihi wa kafi'an li mazidihi. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa biwadihi amma ba'd. Ikhwan kiram hadirin hadirat jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada surah Al-Jin, yakni surah yang ke-72 dari 114 surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Makiyatan zamanin wa ishruna ayatan. Surah Al-Jin ini diturunkan di Mekah 28 ayat. Di surah Jin. Pada surah Al-Jin ayat 1 sampai dengan ayat 7 menjelaskan kepada kita bahwa ada sekelompok jin yang mendengar bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat subuh bersama dengan sahabat-sahabatnya di suatu lembah antara Mekah dan Taif. Di satu lembah itu salah satu yang dibaca oleh Rasul ayat di dalam surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka bagian dari nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Ternyata kalimat fabi ayyi, kalau nanti kita belajar bahasa Arab, fabi ayyi itu adalah kalimatul istifham, kata tanya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Ayyun itu namanya kata tanya. Jin itu tertarik dengan kalimat-kalimat pertanyaan seperti itu. Kenapa kok ada kalimat pertanyaan namun seolah-olah tidak bertanya? Sedang ngapain rupanya jin pada saat itu? Ada yang mengatakan jumlahnya 7, ada yang mengatakan jumlahnya 9. Ada yang mengatakan pimpinannya bernama Muza'ah, ada yang mengatakan pimpinannya bernama Wirdan. Itu perdebatan di kalangan para ulama lah terkait dengan dalil. Yang jelas ada pimpinannya. Di mana mereka tinggal? Di Nasibain. Di mana itu? Di satu daerah antara Irak dan Suriah. Suriah itu termasuk Syam, Irak itu termasuk Romawi. Ternyata daerah itu terkenal memang banyak jinnya di situ, jin Nasibain. Kenapa mereka melakukan safar demikian jauh di daerah Syam, daerah Suriah, daerah Irak menuju ke Tihamah? Tihamah itu Mekah dan Madinah, itu Tihamah, negeri Tihamah. Kenapa mereka melakukan perjalanan? Ada ulama yang mengatakan memang jin itu sama dengan manusia, sering jalan-jalan juga dia, melakukan safar. Kalau kita jalan-jalan kadang-kadang tamasya, ya kan? Kadang-kadang melakukan safar cari makan macam burung, pagi-pagi pulang sore, temboloknya berisi untuk anaknya udah ada. Tapi pendapat yang terkuat di antara pendapat itu adalah para jin itu ingin tahu kenapa
pada saat itu mereka tidak boleh lagi menduduki langit. Kenapa? Kenapa mereka yang dulu boleh terbang ke langit, mereka main-main ke langit, mereka ada pos-posnya di langit, dulu boleh, namun tidak boleh lagi. Bahkan ada satu riwayat yang menyatakan satu waktu malam itu seperti siang karena banyaknya komet di langit. Kalau kita bilang tai bintang namanya, ya kan? Komet banyak sekali, terang benderang, sehingga itu disaksikan oleh penduduk bumi. Ada apa ini? Kok terang benderang langit? Ternyata dalam suatu riwayat menyatakan bahwa pada saat itu setan, iblis, itu kan kesemuanya jin itu. Setan itu jin, iblis itu jin. Apa bedanya? Ada yang mengatakan bangsanya iblis, perbuatannya setan. Ada yang mengatakan kalau dia menggoda dengan cara yang kasar, setan. Ada yang mengatakan kalau dia menggoda dengan cara yang halus, iblis. Banyak ulama berbeda pendapat tentang masalah itu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ada jin di situ. Ada manusia juga. Jadi ada jin penggoda, ada manusia penggoda juga. Ternyata jin nasibain tadi ingin mengetahui apa gerangan kita kok terusir dari langit, tak boleh lagi ke langit. Selama ini sudah berabad-abad lamanya kita sering terbang ke langit, nggak apa-apa. Kita mencuri dengar berita-berita dari langit. Apa yang ditetapkan oleh Allah di langit kita tahu, kita dengar. Kemudian disampaikan kepada dukun-dukun itu. Satu yang disampaikan jin itu dibumbui 10 bahkan 99 oleh dukun itu. Tapi mereka tidak dilarang untuk ke langit. Ada pos-posnya, tempat-tempat mereka ada. Kenapa kok sekarang kita tidak dibolehkan? Itulah yang menyebabkan jin itu akhirnya ingin mencari tahu ada apa ini. Ada juga yang berpendapat bahwa salah satu raja iblis memerintahkan 7 orang atau 9 jin, 7 jin atau 9 jin untuk mencari tahu kenapa nih gerangan langit tertutup untuk kita. Langit itu tak lagi menerima kita. Allah menjaga langit melalui para malaikat dan panah-panah api. Dan saat itu mereka sudah merasakan betapa panah api itu menyerang mereka. Akhirnya mereka semua tidak bisa lagi untuk terbang ke langit. Karena jin ini ada macam-macamnya. Ada jin yang bisa terbang, ada juga yang berpendapat jin yang tak bisa terbang. Ada jin yang di atas bumi, ada jin yang di bawah bumi. Bahkan ada jin yang bisa menembus air dan di sanalah rumahnya. Itu banyak pendapat berkaitan dengan persoalan jin itu. Karena itu 7 atau 9 jin ini melakukan safar, melakukan perjalanan untuk mencari tahu kenapa kok kita dilarang di langit. Sudah berabad-abad lamanya kita di langit, tahu-tahu kita dilarang, bahkan dipanah, penjagaan diperketat. Kalau seandainya jin itu ingin terbang ke langit, maka tidak ayal lagi malaikat memanah api terhadap jin yang akan memasuki langit itu. Apa gerangan? Tiba-tiba mereka mendengar bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah SAW pada saat sholat subuh bersama dengan para sahabatnya. Suara apa itu?
kan gitu. Kalau manusia kadang-kadang takut sama jin. Tengah malam ada cekikin, hihihi, hihihi. Suara apa itu? Kita kan begitu kan? Begitu ada hihihi, suara apa itu? Sekali ini jin yang terkejutnya. Suara apa itu? Jin terkejut mendengar bacaan Al-Quran dari Nabi. Jin yang terkejut. Ada suatu kisah, ternyata jin itu takut sama manusia. Tapi karena manusia lebih takut sama jin, jin itu jadi berani. Nah gitu dia. Gitu dia. Jin itu takut sama manusia. Cuma manusia lebih takut sama jin. Maka orang itu berani. Kan gitu kan. Iya, ini kan gertak sambal lah sama dia. Akhirnya kita manusia minta tolong sama jin. Kalau kita dulu kecil-kecil kan begitu. Oh, Datuk numpang kencing, jangan ganggu cucu ini. Datuk mana yang minta pertolongan coba? Datuk mana itu? Kalau bukan jin Datuk mana? Ada lagi yang menyesatkan. Kenapa anakmu? Kalau orang Melayu kami ya, keteguran. Keteguran. Keteguran siapa? Roh atuknya. Bayangkan aja itu. Pendapat itu tidak benar. Kalau roh itu sudah tidak bisa lagi menegur siapapun. Saya bilang, kalau ayah saya menegur, asli ayah saya udah meninggal, senang gak hati saya. Kalau ditegurnya, rindu Pak. Kan gitu. Ini keteguran kok tambah sakit. Ini berarti atunya jahat nih, ya kan? Cucunya ditegurnya tambah sakit cucunya. Ini kan atunya jahat nih. Jadi bukan itu. Benarkah jin itu bisa membawa penyakit? Benar. Benar. Karena kita takut sama jin, dia bisa membawa penyakit sebagaimana virus, sebagaimana bakteri. Coba tengok di dalam doa mau masuk WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Dua terjemahannya saya lihat. Satu mengatakan aku berlindung kepada Allah dari setan laki-laki dan setan perempuan. Satu lagi mengatakan aku berlindung kepada Allah dari virus dan bakteri. Coba bayangkan. Jadi virus digambarkan sebagai setan laki-laki, bakteri digambarkan sebagai setan perempuan. Begitu terjemahannya. Bisa. Banyak riwayat menyatakan bahwa setan atau jin itu bisa membawa penyakit. Makanya kan dalam hadis Nabi kan begitu. Jika kamu khawatir terhadap gangguan apa? Gangguan jin. Tidak sedikit hadis Nabi yang mengatakan setan itu adalah penyakit. Tidak sedikit. Jika kamu khawatir di satu tempat kamu diganggu oleh jin, bacalah doanya. A'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. Baca itu. Jangan Datuk numpang kencing, jangan ganggu cucu ini. Jangan begitu. Itu kita itu dulu. Ya. Nah, apa hukumnya? Haram. Datuk siapa yang minta pertolongan? Datuk malaikat? Enggak. Datuk itulah yang kita sebut sebagai orang halus. Orang halus itu siapa? Jin, siapa lagi? Kita ini orang kasar. Nampak. Jin itu orang halus. Kenapa? Tak nampak. Jadi apapun yang dibilang oleh orang, apakah orang halus, dedemit, langsungir, mak lampir, kuntilanak, kuntil mama, kuntil nenek, dan kuntil-kuntil lain, itu semua adalah jin. Nah, itu harus kita yakinkan itu. Kenapa? Karena makhluk yang diciptakan oleh Allah berakal ini, berakalnya cuma 3 saja. Manusia, jin, malaikat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang dibilang orang hantu pocong lah, entah apa, gundurwo lah, kolong wewe, kolong bawah, kolong atas, kolong tengah, terserah lah itu.
itu semua adalah jin. Bahkan yang mereka hayalkan sebagai vampire atau vampir, itu pun mereka hayalkan jin. Kenapa? Karena jin itu ada di sekitar kita. Ada di mana-mana juga. Rumahnya di hutan-hutan, rumahnya di rawa-rawa, rumahnya juga di tempat-tempat yang jorok seperti WC. Nah, itu rumahnya. Karena itu manusia tidak boleh takut. Kenapa? Kalau kita takut, dia semakin berani. Kalau kita berani, insya Allah dia akan takut. Karena dia juga takut kepada manusia. Kenapa dia takut? Karena keimanannya tadi itu. Ketika rombongan jin mendengar ayat yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW, mereka merasa sangat nyaman, tergugah perasaannya. Kemudian akhirnya mereka menyimpulkan, gara-gara lelaki inilah kita tidak boleh lagi untuk masuk ke langit-langit itu, kata jin. Sehingga kalau kita baca pada surah jin ini, di dalam Al-Quran surah jin ini disebutkan, wa anna lamasna samaa fawajadnaha muliat harasan syadidan wa syuhba. Dan sesungguhnya kami mencoba untuk masuk ke langit, mencuri dengar berita-berita dari langit. Namun kami mendapati bahwa langit itu dipenuhi oleh penjaga minal malaikah. Tak pernah begini nih, kata dia. Kok banyak malaikat menjaga langit, rapat. Kalimat yang disebutkan oleh Allah, syadidan wa syuhbah, penjagaan yang luar biasa ketatnya untuk menjaga supaya jin itu tidak masuk. Jadi kadang-kadang begini, ini tapi kadang-kadang ya, saya membayangkan, tapi membayangkannya mungkin salah atau menghayalkan salah, saya juga tak tahu. Kalau ada film-film, misalnya film Sun Gokong itu, ada dewa, ada siluman. Dewa itu seolah-olah saya lihat tuh kayak malaikat begitu. Siluman tuh kayak jin begitu. Nah, begitu. Saya begitu. Bahkan ada yang mengatakan bahasa Sangsekerta dewa itu malaikat, katanya begitu pula. Bahasa Sangsekerta siluman itu ya jin. Nah, itu terserah. Cuman gambarnya kan jelas. Dewa itu adalah yang ada di langit. Siluman itu bisa ke langit, bisa juga di bawah. Dewa kan di langit-langit itu. Cuma itu bahasa saja. Mungkin kan Nabi kan banyak. Dulu betul itu agama, tapi setelah Nabi Muhammad SAW ke muka bumi, tak ada yang betul lagi. Sama dengan Yahudi kan. Dulu Yahudi kan betul agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Nasrani, Kristen, dulu kan betul dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Menyimpang. Akhirnya tidak benar. Apalagi ketika Nabi Muhammad SAW diutus, tidak boleh ada agama lain selain agama Nabi Muhammad SAW, yakni agama Islam. Tak boleh lagi. Sudah tutup semua. Dan ternyata diutusnya Nabi Muhammad SAW ke muka bumi ini, itulah yang menyebabkan jin itu tidak boleh lagi ke langit. Tidak boleh lagi. Makanya mereka tak tahu berita itu. Ketika diangkat nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW, sebelum diangkat nabi, mereka sudah tahu beritanya duluan. Ini nanti nabinya di sini nih. Kenapa? Mereka dengar berita dari langit. Kalau bahasa kita, bocorannya udah ada. Bocoran, ujian, kalau udah bocoran, dapat bocoran. Tidak ada itu. Sebelum Nabi itu diutus, mereka sudah tahu.
oh akan diutus. Tapi mereka tidak tahu sama sekali ketika Nabi Muhammad SAW diutus. Tidak tahu mereka. Bahkan ketika mereka diusir dari langit dan jumlahnya sangat banyak, hingga ada satu riwayat menyatakan itu langit terang seperti siang. Mereka terkejut saking banyaknya komet. Ternyata malaikat pada saat itu diperintahkan oleh Allah untuk memanah jin dari langit keluar, pergi, jangan di langit lagi, pergi ke bumi ini. Semua lari lintang buka. Kenapa? Dipanah oleh malaikat atas perintah Allah. Mereka terkejut, kenapa kok kita dilarang? Nggak tahu mereka. Ternyata keagungan Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran yang dibawanya itulah yang menyebabkan keputusan Allah. Jin tidak boleh lagi naik untuk mendengar berita-berita dari langit itu. Makanya tadi disebutkan penjagaannya sangat ketat sekali. Syadidan wa syuhuban. Penjagaan para malaikat dan panah-panah api. Padahal wa anna kunna naq'udu minha maqa'idan lis-sam'i. Padahal dulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, kami dapat menempati pos-pos tertentu di langit. Boleh jalan-jalan dulu ke langit, terbang, sius, ada tempatnya di sana. Ada, kalau bahasa kita tempat nongkrongnya di sana ada. Itu ada. Faman yastami'an ana yajid lahu shihabar rusula. Sekarang siapa yang mendengarkan berita-berita dari langit untuk terbang lagi, maka ia akan mendapati penjaga-penjaga yang luar biasa hebatnya, yang luar biasa gagahnya, dan panah-panah api. Wa anna la nadri asyarrun urida bimam fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Dan sesungguhnya kami tidak lagi dapat mengetahui apakah keburukan yang dikehendaki terhadap penduduk bumi atau Allah menghendaki mereka mendapatkan petunjuk. Tak tahu lagi. Kalau dulu tahu. Begitu Nabi akan diutus, mereka sudah tahu. Belum diutus di Nabi, mereka sudah tahu. Kenapa? Ada bocoran dari langit, mereka tahu. Sekarang tak bisa lagi mereka untuk mendengarkan berita dari langit, karena ketika mereka mencoba untuk mendengarkan berita-berita langit itu, mereka akan terkena panah-panah api. Ini jin. Jin itu bagaimana? Ya seperti kehidupan manusia. Dia kan punya akal. Setiap yang punya akal pasti maju peradabannya. Begitu juga dengan jin. Jin ada yang memang ahli di bidang kedokteran, ada. Maka nanti dia bekerjasama dengan dukun. Di sini ayam, di sana kesakitan. Ketak-ketak. Aduh. Ngusuknya di sini dia pakai ayam. Pernah tahu? Pernah saya tahu. Ngusuk pakai ayam, di sana kesakitan. Aduh. Nah, itu berarti jinnya ahli kedokteran. Ada lagi yang pakai susu. Nah. Bu, ya, kenapa ibu lewati jemuran itu? Lewat jemuran, bawah jemuran hilang susu nanti. Susu. Jangan makan pisang emas, luntur susunya. Susu. Nah, itu berarti jinnya ahli dalam bidang kecantikan. Nah, itu dia. Itu. Dalam bidang persilatan, tentara, begitu tembak, bising, nggak mempan, kebal. Rupanya di cincinnya itu jin teri, sihirnya di cincinnya, kebalnya itu, tembak cincinnya sekali, selesai. Ini pun ada ini, isinya ini, batu isinya, ini isinya batu. Ini itu, jadi kenapa? Manusia juga kan bisa kan, ditembakkan tak apa-apa. Kalau pakai baju anti peluru, kan begitu. Canggih manusia. Di sini ngomong
di Jakarta bisa dengar. Jangan di Jakarta, anak saya di Mesir bisa dengar. Nengok muka lagi, ngapain kak? Canggih nggak manusia? Canggih. Jin juga demikian. Jin itu lebih lama umurnya lagi dari manusia. Sebelum diciptakan Nabi Adam alaihissalam, jin itu sudah menempati bumi ini. Jangan silap. Jadi mereka sudah lebih tua daripada kita. Dan teknologinya tidak bisa canggih sebagaimana teknologi manusia. Kenapa? Karena mereka punya akal yang bisa mengembangkan teknologinya. Lain dengan burung. Coba tengok burung. Dari tahun 1 sampai sekarang rumahnya begitu-begitu aja modelnya. Tak pernah berubah. Tengoklah burung itu. Nggak pernah. Tengok lembu. Dari tahun 1 sampai sekarang makanannya apa? Rumput aja. Nggak pernah milih-milih dia. Nggak mau dia capcay. Tak mau dia apa tuh? Apa? Yang makanan Jepang tuh apa? Yang dijual sedaun apa? Dimsum. Tak mau dia. Kalau kita semua kita makan, bayangkan. Mau dimsum, dimsum, masuklah pokoknya. Bakso, bakpao, apa-apa sama kita semua masuk. Rumah berubah-ubah. Dulu bentuknya peta, sekarang udah runcing, ada yang bulat lagi, macam kendaraan macam-macam lagi. Kenapa? Karena memang kita punya akal dan bisa berkembang. Jin juga begitu, bisa berkembang dia. Makanya bisa jadi ada yang orang lihat, yuk ada piring terbang, apa itu pesawat jin, bisa jadi kan? Tak tertutup kemungkinan. Nampak, bisa dia nampak. Bisa bagi orang yang dikehendaki oleh Allah. Cuman bagi orang yang nampak itu bukan berarti bangga. Penyakit. Itu penyakit itu. Ada guru kami dulu bilang dia bisa terlihat sepintas. Nah gitu dia. Bisa terlintas. Dulu kalau saya memang tak berani kali. Dulu waktu ayah saya masih hidup dia bilang begini. Aku seumur-umur tak pernah aku nengok hantu, pingin aku nengok hantu, kata dia. Saya tak pala berani kali lah kalau begitu. Kadang-kadang bentuknya yang aneh, agak takut pula awak. Sama dengan binatang, kalau ada bentuk aneh takut awak, kan begitu. Makanya hati-hati juga, jangan kencing sembarangan di lubang-lubang, bisa jadi itu rumah binatang atau rumah dia. Karena jin ini juga bisa menyerupai hewan-hewan tertentu. Contoh, ular bisa. Pernah ular itu masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Pada saat itu Aisyah masih membaca Al-Quran. Pukulkan Aisyah mati, kan gitu. Malamnya Aisyah bermimpi bahwa dia telah membunuh satu jiwa muslim yang ingin mendengarkan Al-Quran. Jin itu kurang kerjaan, tak apa menyerupai ular. Kan aneh juga. Ya matilah, takut orang. Nah, Aisyah disuruh untuk membayar diatnya, pembunuhan, atas pembunuhan tersebut, diat tak sengaja. Itu disuruh oleh Rasulullah SAW. Makanya kata Rasul, kalau ada ular masuk ke rumah atau kala jengking atau dalam bentuk anjing, ada yang mengatakan juga dalam bentuk kucing hitam tapi ada titik di atasnya, ada yang mengatakan begitu juga, usir keluar. Ingatkan dia dengan perjanjian dengan Nabi Sulaiman alaihissalam bahwa jin itu tak mau mengganggu manusia. Ingatkan kau ya, dan kita takut pula. Ingatkan, Jawa takut. Abu Hurairah itu pernah menangkap jin, jadi diingatkanlah. Kuingatkan kau, walaupun dalam hati takut, berani-beranikan aja, pura-pura berani. Kuingatkan kau, keluar. Kalau kau tak mau keluar, mati kau sekarang. Nah, gitu. Abu Hurairah tangkapnya jin itu. Jin kurang kerjaan, curi harta zakat pula dia. Harta zakat dicurinya. Itu lihat di Sahih itu hadisnya. Tangkap oleh Abu Hurairah. Akhirnya kemudian, jangan kau adukan aku kepada Rasul, kata jin tadi itu. Tidak, tangkap.
Kalau kau tak mengadukan aku kepada Rasul, tak membawa aku kepada Rasul, maka aku akan kasih kau satu ilmu yang sangat bermanfaat. Udah kau ceritakan, aku janji. Kalau kau ceritakan itu, maka aku tak akan membawamu kepada Rasul. Itulah ilmu fadilah tentang ayat kursi. Kami para jin yang kafir takut kepada ayat kursi. Kalau kau khawatir terhadap jin, maka baca ayat kursi itu. Itu ilmunya. Kemudian ditanya oleh Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah, tahukah engkau, kata Nabi, siapa itu yang kau tangkap tuh? Nggak tahu ya Rasul. Itulah jin yang kau tangkap. Menangkap jin rupanya. Nah itu. Jadi tidak boleh manusia minta tolong sama jin. Tidak boleh manusia bersekutu dengan jin. Dan jin yang muslim pun tak mau dia bersekutu dengan manusia. Kadang-kadang ada jin yang syekh, ada jin yang ini, tak ada itu. Tokoh-tokohinya gitu. Tokoh-tokohi. Tak ada. Kalau dia benar-benar jin muslim, dia tak akan mengganggu. Makanya mengganggu-ganggu kemasukan segala macam, bisa jadi itu jin, bisa jadi. Riwayatnya juga ada bahwa ketika manusia takut kepada jin itu, maka dia akan melemparkan penyakit dengan kemasukan dan virus atau bakteri yang yang dikirimkannya kepada kita melalui sihirnya. Jadi misalnya, kenapa orang berhayal dengan pocong? Bisa jadi itu sihir jin. Bisa jadi bahwa dia membisikkan kepada dukun itu, bentuk kami macam pocong. Dukun itulah yang ngasih tahu kepada orang. Bentuknya ini, bentuknya itu. Atau misalnya, memang ada orang yang memiliki penyakit tertentu yang bisa melihat jin. Mohon maaf, makanya kan maaf. Salah satu yang diajarkan Rasulullah SAW apa? Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitan wa ma razaqtana. Doa apa itu? Tahulah sendiri doa apa itu. Nah, itu doanya. Jangan asal menggibal-gibal aja. Itu doanya itu. Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitan wa ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah. Allahumma jannibni syaitan. Ya Allah, jauhkan kami dari syaitan. Wa jannibis syaitan, dan jauhkanlah kami dari perbuatan syaitan. Wa ma razaqtana, dan apa yang dilahirkan, apa yang nanti dari hubungan ini ada rezekinya anak, jauhkan anak kami juga dari syaitan. Kan itu hadisnya itu. Maka dalam hadis Nabi, siapa yang melakukan hubungan suami istri membaca itu, anaknya, keturunannya tidak akan pernah terganggu oleh syaitan. Jadi itu. Nanti mulai ngapal-ngapal di rumah yang tak hafal. Tengok dia apa itu, di YouTube ada itu, di Google juga ada banyak itu. Tengok situ, hafal-hafal dia, Wak. Kuat-kuat nanti bisikan ke telinga bini, Allahumma. Jadi gitu. Gitu. Ini dibaca doa tuh, dibaca. Dan termasuk juga kalau kita mau mengunci rumah, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa mengunci pintu rumahnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka setan, jin tak berani masuk ke dalam rumah itu. Tak berani, kunci pintu. Dengan apa? Bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Baca Quran di dalam itu. Umar baca Quran kuat-kuat. Kenapa kau Umar membaca Quran kuat-kuat, kata Rasul, supaya jin tak masuk ke dalam rumah, pergi dia semuanya. Pelankan sedikit suaramu, kata Rasul kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu jin. Makanya nanti pernah diceritakan oleh Kiai Haji Zainuddin MZ berdasarkan pada kitab Ihya Ulumuddin, ada satu riwayat jin gemuk jumpa dengan jin kurus. Kan gitu. Kenapa badan kau gemuk? Kau kenapa kau ceking kali? Yang gemuk bilang, yang kugoda orang kafir, enak. Makan dia, aku juga bisa makan. Minum dia, aku juga bisa minum. Berhubungan dia sama istri, aku juga bantu pelan-pelan. Bayangkan. Kenapa
kok ciking kali, cuman lah yang kugoda orang Islam, orang beriman. Mau minum dia baca bismillah, tak bisa aku minum. Mau makan dia baca bismillah, tak bisa aku makan. Mau berhubungan dia, baca itu Allahumma jannibni syaitan wa jannibni syaitan wa ma razaqtana. Tak bisa dia, jangankan bantu. Minta tak bisa dia. Tak bisa. Baca bismillah. Dan termasuk salah satu yang pernah diajarkan oleh guru kami ketika masuk WC, bukan hanya doanya apa tadi? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dia bilang dalam hati kita, bismillahi la ilaha illa hu, kata dia. Kalau itu ada satu riwayat mengatakan, kata dia melalui sanad dia, bahwa jin tak nampak kita pada saat kita mandi. Itu dia bilang. Bismillahi dalam hati kita, bismillahi la ilaha illa hu. Jin itu tak nampak ketika kita mandi. Itu dia sebutkan kepada kami dengan sanad hadis yang dia miliki. Jadi memang begitulah cara menangkalnya. Termasuk ini, kan dalam hadis Nabi begitu. Kalau ada minuman terperangah begini, tak dibacakan bismillah, tidak ada satu tutup pun, lidi pun sebenarnya bisa, maka dia buang air kecil di situ, buang air besar di situ, kita minum, itu jadi penyakit. Maka tutup dengan bismillahirrahmanirrahim. Jangan biarkan. Termasuk makanan. Ternyata makanan juga begitu, diterperangahkan begitu, tak ada tutup sange. Atau tutup sange dibaca bismillahirrahmanirrahim. Itulah maka Rasul mengajarkan kepada kita banyak doa. Supaya apa? Menghindarkan diri kita dari serangan-serangan jin yang membawa penyakit kepada kita itu. Makanya Rasul juga mengatakan, makanlah kurma 7 butir di awal pagi, kalian tidak akan terganggu oleh setan, kata Rasul. Nah, setan dimasukkan sini dua. Satu, memang badan kita kuat untuk beribadah, karena biasanya lebih sehat. Yang kedua, setan yang dimaksudkan itu adalah virus atau penyakit yang ditimbulkan oleh setan itu tadi. Nah, itu ya, berkaitan dengan jin tadi itu. Dan ternyata jin Nasibain tadi itu beriman kepada Rasulullah SAW. Dan bahkan disebutkan di dalam beberapa riwayat, dialah jin yang pertama kali masuk Islam bersama dengan Rasul, dan dia akhirnya berdakwah di kalangan jin. Dan bukan sekali Rasulullah SAW menjumpai mereka atau mereka diutus kepada Rasul untuk belajar Al-Quran. Makanya terkenal di daerah Ma'la. Di daerah Ma'la itu dekat komplek pekuburan Muslim daerah Makkah itu terkenal dengan masjid jin yang sudah jemaah haji mungkin di sana ya. Kenapa di masjid jin? Disitulah Nabi sering berjumpa dengan jin dan mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Jadi yang 7 ini yang pertama kali mendapatkan Al-Quran, dialah yang masuk ke dalam Islam, dan sampai saat ini dia dan keturunannya itu berdakwah di kalangan jin. Berdakwah di kalangan jin untuk memasukkan mereka ke dalam Islam. Selama ini kami dibodohi. Kata orang-orang yang membodohi kami bahwa Tuhan itu punya anak, Tuhan itu punya istri. Ternyata tak ada. Al-Quran sendiri bercerita, Al-Quran sendiri mereka dengarkan, ternyata tak ada. Tuhan tidak memiliki istri, Tuhan tidak memiliki anak. Mereka baru tahu ternyata Allah tidak punya anak, ternyata Allah tidak punya istri. Baru tahu mereka. Akhirnya mereka berdakwah di kalangan jin. Tetapi tetap aja bahwa ada yang kafir, ada juga jin yang muslim. Tapi ingat, yang mengganggu manusia tidak pernah jin muslim, apalagi dia beriman bertakwa kepada Allah. Itu dulu ada guru kami menjelaskan, jin itu yang tadi, yang ahli-ahli tadi itu sibuk mereka itu bersama dengan dukun-dukunnya masing-masing. Ada yang ahli kecantikan bersama dukunnya, dukun apa susu, ada yang bersama dengan dukun ini, dukun ini. Jadi kalau yang jumpa malam-malam tuh
tiba-tiba bergoyang sendiri ayunan. Ada suara. Itu jin tak sekolah, jinnya pengangguran, main-main dia itu. Jinnya pengangguran. Yang lain itu berusaha semua. Dia tak sekolah, main-main lah dia, nganggur dia, main-main. Awak yang takut pula kan gitu. Ustadz berani kadang-kadang. Saya tak seperti ayah saya dulu menantang. Tak seperti ayah saya menantang. Nah gitu. Cuma sihir tuh ada ya. Sihir jin itu. Nah itulah tadi kan. Kalau saya pernah cerita dengan orang yang ngerti tentang racun. Kalau di kampung-kampung itu racun ya, racun. Ternyata racun itu dia bilang itu kaca dari tumbuk, sama jarum pentol atau apa ditumbuk. Kemudian ini semua digabungkan dibentuk kayak di tanah liat, masukkan ke dalam. Kemudian diikat pakai kain putih, lantas ditempatkan di satu tempat. Nah, jin ini ingat, dia punya kekuatan supranatural untuk bisa memindahkan satu barang ke tempat lain dengan cara cepat. Lihat kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Bisa pindahkannya singgasana Ratu Balqis itu. Coba dalam jangka waktu cepat kan bisa. Nah itu. Jadi itulah dipindahkannya ke gelas minuman orang tadi. Awak tak nampak. Dia pindahkan itu, awak tak nampak. Kita minum, masuklah tadi itu. Ya, nah itu sekelumit tentang kisah jin. Mudah-mudahan ini menambah wawasan kita dan bukan bertambah takut, tapi semakin berani dan tidak meninggalkan doa-doa itu. Allah alam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan dakwah masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.